Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada yang terhormat abah kita semua, ayah kita yang kita tuakan, semoga beliau bisa membimbing kita sampai kelak di hari kemudian, yaitu Al-Habib Abdullah As-Saggaf mata'na Allah bituril hayah. Pada orang tua kita, para habaib, semoga Allah memanjangkan umurnya, mengangkat segala penyakitnya, membahagiakannya dunia akhirat dan mengumpulkan kepada kakinya kelak di yaumul qiyamah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita yang tercinta, yang mengajarkan begitu banyak ilmu, ya, Al-Habib Faisal Al-Kaf, semoga Allah menambah ilmunya dan bisa membimbing kita kelak di hari kemudian sampai di yaumul qiyamah, ya, insyaallah, amin, Allahumma amin. Pada orang tua kita, bapak kita, kita banyak berterima kasih. Berkat beliau, perantara beliau, sehingga kita hadir di tempat ini untuk mendapatkan barokah, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Karena kita selalu hadir di tempat ini untuk merayakan atau mengenang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh kita beruntung dapat hadir di majelis ini dengan beliau, perantara kita, ayahanda kita Haji Al-Aziz Al-Munandar Al-Aziz dan keluarganya. Semoga Allah membahagiakan, memuliakan beliau, mengabulkan hajat-hajatnya, insyaallah, amin, Allahumma amin, ya. Berkat beliau, karena bersyukur kepada manusia itu harus, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tidak bersyukur kepada manusia berarti orang ini tidak bersyukur kepada Allah, karena perantara manusia. Makanya doakan selalu beliau, semoga beliau panjang umur, lancar rezekinya, sehingga kita selalu hadir di tempat majelis yang penuh ilmu, yang penuh barokah. Karena tujuan hidup kita, ya, hanya satu, bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah dan kecintaannya Rasulullah. Itulah tujuan kita hidup, sehingga kita termasuk orang pilihan bisa hadir di tempat ini. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah memuliakan kalian, semoga Allah mengangkat derajat kalian, semoga Allah membahagiakan keluarga kalian, ya, dan mengumpulkan kelak di hari kemudian bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hadir kalian di tempat ini hanya tujuannya satu, yaitu apa? Ingin kumpul bersama Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas nikmat Allah yang sampai telah kepada kita, yaitu nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yaitu kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak kepada Allah. Begitu banyak nikmatnya sampai kepada kita, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah, banyak-banyaklah berterima kasih kepada Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan senantiasa selalu menyebut namanya, ya, sering-sering. Alhamdulillah, salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah, mengajarkan kepada orang lalai atas kewajibannya. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan makhluk Allah, menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Maka kita patut bersyukur kepada Nabi Muhammad. Begitu kalau perlu setiap saat kita menyebut namanya Nabi Muhammad. Karena apa? Ini bukti rasa syukur kita. Rasa syukur kita yaitu kita sudah sanggup berjalan, kita sudah sanggup duduk di majelis yang penuh barokah,
kita sanggup mendengarkan begitu banyak ilmu dibanding yang lain tidak hadir di tempat ini, dan kita doakan mereka semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, betul-betul ini nikmat yang luar biasa. Kita harus patut untuk mensyukuri. Berkat ini kita selamat oleh dunia. Berkat ini kita bisa membimbing keluarga kita. Kadang kami berdiri di sini bukan untuk mengajarkan kalian, tetapi mengingatkan. Ya, kadang kita faham tapi kadang lupa, itulah manusiawi. Kadang kita ingat, kita faham bahwa dunia ini adalah ad-dunya mal'un ma fiha illa zikrullah. Dunia ini terkutuk bagi kamu illa kecuali apa? Kau ingat Tuhanmu. Alhamdulillah kita selalu hadir di tempat ini untuk mengingat kepada Allah. Semoga kita selamat. Au alimun apa fiha, apapun yang di sekelilingmu, illa zikrullah au alimun au muta'allimun, kecuali kalian berilmu atau mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah kita datang di sini untuk mendengarkan ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tertipu daya oleh dunia. Kita tidak diperbudak oleh dunia. Ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Ketahuilah apa saja yang ada di dunia ini illa lahwun, hanya ilusi, wa la'ibun, dan permainan saja. Kita kadang faham, kita tahu, tetapi kita lupa. Kenapa? Karena kita dihantui oleh dunia. Wa garrathumul hayatud dunya. Kalian telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ditipu oleh kehidupan dunia, mata'ul gurur, kesenangan yang sesaat, sehingga Anda lupa dan menghalalkan segala cara, tidak bersabar. Ya, kenapa? Karena kita selalu dihantui. Itulah iman manusia. Itu iman manusia, Bu. Ya, Pak. Kadang naik turun, kadang naik turun. Tujuan hidup kita di dunia hanya apa? Hanya untuk memancing, memohon ridho Allah, rahmat Allah. Agar apa? Agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Apabila rahmat itu jatuh kepada kita, maka kita akan menerima apa? Semua cobaan dari Allah, sehingga manusia itu adalah beruntung. Kata Imam Haddad, satu rahmat jatuh kepada kalian, itu bisa mengcover kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat. Itulah kita manusia, paham, tahu, tetapi kadang kita sudah lupa dan terlena oleh dunia tadi. Kenapa takut? Kenapa takut? Kita tahu Allah telah berfirman, Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yakdiru lahu. Akulah Tuhanmu, kata Allah. Akulah Tuhanmu, wahai manusia, yang melapangkan rezeki bagi kalian. Apa kalian takut? Aku Tuhanmu, kata Allah. Dan Allah bersumpah, aku bersumpah melapangkan rezeki bagi kalian, dan aku pula yang menyempitkan kepada kalian. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi rata-rata manusia, kan tetapi manusia tidak mengetahui. Kenapa Anda tidak mengetahui atau pura-pura tidak mau mengetahui? Pertanyaannya begitu, ya. Kenapa? Karena Anda rasa takut Anda lebih besar daripada keyakinan Anda kepada Allah. Sehingga kalian hidup was-was, hidup kalian selalu dengan ketakutan. Kenapa takut? Sudah janji Allah, aku Tuhanmu, kata Allah. Aku Tuhanmu yang akan melapangkan rezeki kepada kamu. Apa yang kalian Anda takuti? Kalau kita dekat kepada Allah, kita diberikan contoh oleh Rasulullah. Rasulullah ini betul-betul suri tauladan yang pantas kita contohi. Dia merasakan bagaimana siksanya hidup, dia merasakan pula bagaimana nikmatnya hidup. Dia sudah dipegang, itulah Rasulullah kita pandang. Kita ini baru sehari belum makan sudah menangis. Rasulullah itu 3 hari tidak makan, Bu. Untuk apa? Untuk mencapai ridhonya Allah, derajat yang tertinggi. Jangan tertipu oleh dunia, mata'ul gurur, sehingga kita menghalalkan segala cara. Kita selalu berbuat apa yang dimurkai oleh Allah. Untuk mendapat apa? Untuk kepentingan kita pribadi. Ini adalah perbuatan yang bodoh. Ini adalah perbuatan yang mendolimi kita. Hati-hati dengan kehidupan. Ingatlah kepada Allah agar kita hidup bisa bahagia. Yakin kepada Allah. Aku yakin kepada Tuhanku yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi kekayaan. Kekayaan dunia, kekayaan akhirat. Apa itu? Adalah kesehatan. Alhamdulillah kita bisa sehat. Alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah kita bisa kumpul dengan keluarga. Sehingga rahmat itu selalu mengelilingi hidup kita. Sehingga kebahagiaan kita ini selalu
menikmat, duduk bersama anak-anak kita, duduk bersama cucu-cucu kita, sehingga kehidupan kita inilah yang dikatakan kehidupan bahagia dan akhirat. Bukan memandang ke atas, bukan memandang ke depan, yaitu dunia yang menipu kalian, yang membunuh kalian. Kenapa? Karena kita selalu tertipu daya dengan inilah ujian. Itulah dikatakan Nabi, semua fitnah ini untuk manusia itu ada, dan fitnah untuk umatku apa? Mal, yaitu harta. Fitnah untuk umatku ini adalah harta. Kenapa? Karena kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup dengan kehidupan yang tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri apa yang ada kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya, yaitu rasa syukur dan rasa sabar. Janji Nabi, man sabar adafir, siapa sabar pasti beruntung. Siapa orang yang sabar pasti beruntung. Wah, aku cukup sabar. Sabar Pak, Bu, tidak ada batasnya. Sabar sampai yaumul kiamah. Siapa yang sabar, Nabi sudah menjamin, dan Allah pun telah menjamin. Innallaha ma'as sabirin. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita ragukan kepada Allah? Yang kita takutkan dan yang kita ragukan, yaitu apa? Perut kita kosong. Paham? Dan Allah tidak akan melihat makhluknya, karena Allah Rahmanur Rahim, tidak akan membiarkan makhluknya kelaparan. Tetapi Allah akan menyiapkan tempat kelak nanti di yaumul kiamah. Apa itu? Selalu memohon, kumpulkan aku bersama Nabi Muhammad, kumpulkan aku bersama kekasihmu ya Allah. Tetapi perbuatan kita tidak menunjang untuk mencapai derajat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat cukup satu, hadirlah ke tempat majlis, manfaatkan ilmu itu, manfaatkan ilmu itu. Janganlah kalian jadi orang yang paham ilmu, tetapi kalian jadilah orang yang berilmu. Siapa mereka yang berilmu itu? Orang tua banyak. Biasanya orang tua ini kalau mendengarkan ilmu agama, kadang melakukan, kadang melaksanakan. Inilah yang dikatakan orang yang berilmu. Kalau orang yang paham ilmu, Pak, itu ratusan ribuan anak-anak santri paham ilmu aja, tetapi belum tentu berilmu. Dengan hadirnya kita di sini, duduknya mendengar dari ulama-ulama kita, ayah-ayah kita, guru-guru kita, para habaib, sehingga diamalkan ilmu ini, itulah yang dikatakan berilmu. Jangan cuma paham saja sehingga tidak melakukan. Itu namanya orang yang sangat merugi. Sangat merugi. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Diperintahkan banyak ini, perintah amalkan. Agar apa? Agar Rasulullah ridho kepada kita. Dan Allah akan memberikan dunia di tangan kita, sehingga apa? Dicukupkan kehidupan kita. Dicukupkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita buta, jangan sampai kita tuli, jangan sampai kita takut, sehingga menghalalkan dengan cara innalladzina la yu'minuna zayyana lahum a'maluhum. Hati-hati janji Allah. Orang-orang yang suka tidak beriman ini, betul dia mendapatkan apa yang dia inginkannya, betul. Karena apa? Janji Allah, zayyana lahum a'maluhum. Saya jadikan terasa indah atas perbuatanmu. Atas apa? Atas perbuatanmu dari hasilmu yang tidak benar, yang tidak baik, sehingga kau dapatkan, tapi itu tidak fahum la yang mahul, padahal kau jauh menghancurkan dirimu sendiri. Tetapi kalau kita duduk di sini dengan sabar, dengan mengharapkan cinta Allah dan cinta Rasul, turun berkah. Sampai seorang ulama mengatakan, Abu Yamalik mengatakan, paham tidak paham, kalian duduk saja di majelis ini. Paham tidak paham, kalian duduk di majelis ini, sehingga apa? Sehingga dapat berkah, sehingga dapat rahmatnya. Karena ini adalah taman-taman surga. Taman surga itu otomatis di dalamnya penuh dengan malaikat. Dimanapun majelis ilmu itu berbicara tentang kebesaran Allah, dengan tentang agama Allah, itu malaikat hadir. Sampai majelis itu selesai, siapapun berdoa di dalamnya, maka Allah akan mengijabah doa kita. Kenapa? Karena Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha penolong. Disinilah kunci tempat mau bahagia mau akhirat. Gunakan hati kita, niatkan hati kita untuk apa? Hadir di sini, karena di sini dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majelis ini bukan karena apa, tetapi apa? Di dalamnya ada
ke sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir di tempat itu bukan untuk apa-apa, karena aku cinta kepada Nabi Muhammad, makanya aku hadir di tempat itu tadi. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan berkah Allah, rahmat Allah dan cinta Allah dan Rasulnya. Apa kuncinya? Hadirilah di tempat dimanapun majelis maulid Nabi Muhammad, Anda harus hadir. Karena apa? Jangan lihat majelisnya, jangan lihat yang punya majelis. Selama itu dibacakan maulid Nabi Muhammad, hadirlah di tempat itu. Itu namanya bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Itu cinta kepada Nabi Muhammad, bukan pilih-pilih majelis, bukan pilih-pilih majelis. Di mana ada kebesaran Nabi Muhammad, hadirlah dan tanamkan di hati kita. Aku hadir di tempat itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Anda kalian niat seperti itu, Nabi Muhammad mendengar apa hati kalian. Dan suatu saat akan terjadi sesuatu di dalam hidup kamu. Karena apa? Karena hatimu tulus kepada Nabi Muhammad, hatimu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga selamatlah duniamu, selamatlah akhiratmu berkat kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian. Karena cinta kepada Nabi Muhammad ini harus agar apa? Agar kita selamat, keluarga kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahibba ilaihi min nafsi. Tidaklah beriman seseorang itu apabila cintanya kepada dirinya sendiri itu lebih dia cintai daripada aku. Sampai di riwayat lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahibba ilaihi min walidihi wa auladihi wan nasi ajma'in. Dengarkan ibu-ibu, ya, tidak sempurna orang itu apabila cintanya kepada aku ini lebih ia cintai ayah ibunya wa auladihi atau anak-anaknya, wan nasi ajma'in atau siapapun, istrimu apa siapapun bentuknya. Ya, kenapa? Karena dia Nabi Muhammad mencintai kalian daripada melebihi ibu kandungmu. Nabi Muhammad mencintai kita ini melebihi ibu kandung. Kita tahu ibu kandung? Ibu kandung itu biar kita tidak makan, asal kita makan. Itulah cintanya ibu kandung kepada anaknya. Tetapi Nabi Muhammad mencintai kita lebih daripada ibu kandung. Jadi paham, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan cinta kepada orang tua kita. Siapa? Karena aku diajarkan oleh Nabi Muhammad taat dan patuh kepada orang tua saya. Saya diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mencintai anak-anak saya, mencintai istri saya. Inilah kuncinya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita cinta sama istri, sama anak, pasti hancur. Kenapa? Anak kita buat onar, otomatis apapun yang terjadi walaupun dia salah, kita pasti membela. Karena apa? Karena cinta. Nabi Muhammad tidak begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Andai kata putriku sendiri mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya, apa kita sanggup? Ya takut. Karena apa? Cinta kepada yang lainnya lebih daripada Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan sesat. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Sekali lagi saya ingatkan, agar kita tidak sia-sia. Orang yang paling merugi apa itu? Mendapatkan ilmu siraman rohani tidak mengamalkannya. Hati-hati. Jadi insya Allah kita keluar di sini bisa melekat di hati antara dunia tadi dan bagaimana kita hubungan kita dan Allah dan Rasulnya, sehingga kita keluar tidak sia-sia, sehingga kita keluar dapat rahmat Allah sampai ke rumah kita dan semua keluarga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Insya Allah bermanfaat walaupun tidak terlalu lama. Insya Allah bermanfaat. Ingat lagi sekali lagi, insya Allah bermanfaat dan diamalkan. Untuk apa? Bukan untuk saya, untuk kita semua. Untuk kalian apa kepentingan? Untuk kalian, bukan untuk aku. Mengamalkan kepentingan dan kebahagiaan untuk kalian. Insya Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita, semoga Allah membahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah membuka hati kita cinta yang begitu dalam kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Rasulullah mencintai kita, semoga Rasulullah akan mendekati kita, dia bisa menampakkan dirinya walaupun dalam mimpi saja, insya Allah, karena bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan membalas jasa kita. Nabi Muhammad akan tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taqabbalallahu minkum